dan bahagia. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini tentang barisan bilangan real. Nah, sekarang saya akan bawa saudara untuk melihat sebuah fenomena himpunan. Himpunan terdiri dari beberapa bilangan real. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada himpunan, katakan A. Bentuknya seperti ini. Dia terpola 1, 3, 5, 7, 9. Nah, usaha kita adalah kita bisa atau tidak membuat sebuah formulasi bentuk umum dari himpunan seperti ini. Artinya bahwa himpunan ini dapat dinyatakan sebagai sebuah rumus, begitu ya. Ternyata secara intuitif kita dapatkan seperti ini. Himpunan ini ternyata bisa ditulis 2n min 1 n dari 1 sampai tak hingga. Ini artinya apa? Artinya ketika n dipilih 1, maka 2n min 1 akan menjadi 1. Ketika n sama dengan 2, maka 2n min 1 akan menjadi 3. Ketika n sama dengan 3, maka 2n min 1 menjadi 5, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi himpunan ini dapat diformulasikan menjadi seperti ini, 2n min 1 n ketika dari 1 sampai hingga. Nah, sekarang kita pandang ini 2n min 1 2n min 1 ini akan saya tulis sebagai un, di mana n-nya bilangan asli. Nah, jadi diperoleh sebuah un sama dengan 2n min 1 di mana n bilangan asli. Dan ini ternyata apa? Ternyata ini dapat dipandang sebagai fungsi yang domainnya adalah himpunan bilangan asli dan kodomainnya adalah R. Dia memetakan n menjadi 2n min 1 seperti ini. Ketika n-nya sama dengan 1, dia menjadi 2 kali 1 dikurangi 1 menjadi 1. Ketika n-nya 2, maka dia dan seterusnya seperti itu. Nah, di dalam jenjang pendidikan sebelumnya yaitu SMP atau SMA, ini dipandang sebagai barisan. Ternyata dengan latar belakang seperti ini, kita memandang barisan bukan lagi seperti himpunan ini, tetapi apa? Dipandang sebagai dipandang sebagai pemetaan yang domain adalah himpunan bilangan asli dengan kodomainnya R. Nah, secara formal kita peroleh definisi 1.1. Barisan bilangan real adalah sebuah pemetaan, katakan X memetakan himpunan bilangan asli ke R. Nah, seperti itu. Contohnya, contoh barisan adalah ini. N ke R, karena dia dianggap sebagai fungsi atau pemetaan, maka dia punya rumus fungsi. Nah, saudara bisa tulis apapun definisinya ya. Katakan 2N, nah seperti itu. Dari fungsi ini kita peroleh rank atau dari hasil dari X itu apa? 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya. Ini 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti akan barisan ini akan diidentifikasi melalui himpunan terurut. Terurut oleh siapa? Terurut oleh M. Jadi sebenarnya rank itu tidak harus terurut sebagai himpunan biasa, tetapi ketika kita memandang barisan untuk mengidentifikasi dari ini, itu adalah himpunan yang terurut oleh siapa? Oleh M. Seperti contoh ini, X, N, P, L. Ini kalau saya punya
1, maka dia akan dipetakan ke bilangan real A1. Kalau saya punya 2, maka X2 ini katakan A2, 3, X ketiga ini katakan A3, dan seterusnya. Nah, rank dari F dari X gitu, ini bisa saudara tulis A1, A3, A5, A2, dan seterusnya. Boleh sih, ini tidak terurut. Tetapi kalau untuk barisan, saya akan notasikan seperti ini harus terurut. A1, kemudian A2, A3, A4, dan seterusnya. Nah, terurut oleh indeks 1, 2, 3 ya. Siapa ini? M-nya ini. Nah, di sini. Nah, ini nanti akan ditulis. Maaf, ini kurungnya. Nah, ini begini. Bukan kurung atau kurung seperti kurung mancing. AN, di mana N anggota bilangan asli. Nah, seperti itu. Atau bisa ditulis AN, N sama dengan 1 sampai K3. Nah, ini rank tidak harus terurut, tetapi kalau seperti ini harus terurut. Ini nanti akan kita kenal sebagai barisan dari bilangan real. Hasil dari identifikasi dari ini, dari fungsi ini. Nah, selanjutnya kita akan berikan contoh lagi. Kalau X N ke R, rumusnya adalah XN N plus 1. Nah, ini juga bisa dipandang sebagai barisan. Maka apa? Kita peroleh barisan bilangan realnya, yaitu setengah, 2/3, 3/4, 4/5, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau saya punya seperti ini barisan bilangan real. A1 dikatakan sebagai suku pertama dari barisan, A2 dikatakan suku kedua dari barisan, A3 suku ketiga dari barisan, A4 suku keempat dari barisan, AN suku ke N dari barisan. Nah, kemudian dengan seperti ini, nah setengah adalah suku pertama dari barisan ini, 2/3 adalah suku kedua dari barisan ini, 3/4 adalah suku ketiga dari barisan ini, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, ada sebuah pertanyaan yang diperoleh dari sebuah fenomena dari barisan bilangan real. Nah, kita akan mengamati barisan ini. Contoh, barisan katakan X yang adalah 1/n. N bilangan asli. Nah, saudara bisa melihat ini perilaku dari anggota-anggotanya yang terurut ini. Ada 1, ada setengah, ada 1/3, ada 1/4, ada 1/5, dan seterusnya. Kita lihat perilakunya. 1, setengah, 1/3, 1/4, 1/5, kira-kira dia akan mendekati ke suatu bilangan apa? Nah, mungkin secara intuitif barisan ini, pola dari bilangan ini akan mendekati ke suatu bilangan itu bilangan 0. Apakah 0 anggota dari barisan ini? Tidak, tetapi perilakunya menuju ke suatu titik, suatu bilangan itu 0. Terus bagaimana dengan contoh yang ini? Katakan sini N. Ada 1, A2, 3, 4, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah pola dari barisan ini menuju ke suatu titik? Ternyata tidak. Tidak menuju suatu titik. Nah, sekarang begini. Dari kedua fenomena ini, ketika barisan ini menuju ke suatu titik, maka barisan ini dikatakan konvergen. Konvergen kemana? Konvergen ke 0. Nah, sedangkan barisan ini tidak menuju ke suatu titik, maka barisan ini dikatakan divergen.
Untuk ulasan selanjutnya kita akan merumuskan gagasan kekonvergenan secara formal. Demikian, terima kasih. Nah, kita lanjutkan mengenai kekonvergenan dari barisan bilangan real. Nah, kekonvergenan dari barisan bilangan real ini dibangun di atas konsep limit tak hingga dari fungsi bernilai real. Nah, kita akan flashback kembali ke limit tak hingga dari ini fungsi bilangan real. Kalau saya punya A himpunan bagian dari bilangan real dan F adalah fungsi dari A ke R yang sifatnya ada anggota A yang sifatnya interval terbuka ini A sampai plus tak hingga harus bagian dari A. Ini syaratnya. Lalu kita bisa berbicara limit Fx untuk X menuju tak hingga sama dengan L itu artinya apa? Setiap epsilon positif ada K yang lebih dari A. Sifatnya apa? Untuk semua X anggota A maka Fx, jarak antara Fx dengan L kurang dari epsilon. Nah, tadi kita punya sebuah barisan bilangan real ini dipandang sebagai sebuah fungsi n bagian dari R. Nah, seperti itu. Nah, saudara bisa bayangkan kalau n-nya di sini sebagai A. Jelas n bagian dari R sudah terpenuhi. Nah, andaikan terdapat A anggota A yang sifatnya seperti ini, berarti nanti ada satu anggota n. Jelas bahwa ini bukanlah interval, tetapi dia seperti ini, 1, 2, dan seterusnya. Ini seperti ini bagian dari n. Bahkan dia bukan lagi bagian, tapi bahkan dia sama. Nah, ini masih dipenuhi. Sekarang kita buat limit n menuju tak hingga dari X ini katakan akan mendekati L apabila dan hanya bila untuk setiap epsilon positif terdapat K-nya di sini jelas anggota A di sini K-nya bilangan asli yang sifatnya apa? Untuk setiap n bilangan asli yang lebih dari K itu berlaku apa? Berlaku tadi Xn, maaf ini n dikurangi L ini kurang dari epsilon. Kita tahu bahwa Xn tadi itu bisa ditulis sebagai AN. Nah, dia bilangan real. Nah, ini jadinya limit n menuju tak hingga dari AN sama dengan L ini jika dan hanya jika seperti itu setiap epsilon positif terdapat K bilangan asli yang sifatnya untuk setiap n bilangan asli di mana n lebih dari K, maka jarak antara AN dengan L kurang dari epsilon. Nah, seperti ini. Nah, inilah kita peroleh sebagai barisan dari AN konvergen ke L. Nah, seperti itu. Jadi kekonvergen dari barisan bilangan real dibangun di atas konsep limit tak hingga dari fungsi bernilai real. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Buktikan bahwa barisan per n ini konvergen ke 0. Nah, bagaimana kita membuktikan barisan super n konvergen ke 0? Ini cukup dibuktikan bahwa dia harus memenuhi sifat seperti itu. Untuk setiap epsilon positif terdapat K bilangan asli, begitu, yang sifatnya untuk setiap n bilangan asli yang lebih dari K, maka mutlak super n min 0 kurang dari epsilon. Nah, itu. Jadi untuk membuktikan barisan super n konvergen ke 0 cukup dibuktikan kalimat berkuat top ini. Nah, mari kita buktikan. Bukti. Untuk setiap ambil sembarang
epsilon positif. Kemudian terdapat K, kita akan pilih K yang bagaimana. Nah, inilah analisis pemilihan K ini. Analisis memilih K. Nah, bagaimana cara memilih K? Nah, seperti ini. Diketahui N lebih dari K. Nah, jelas kalau N lebih dari K, seper N kurang dari seper K. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ini. Jelas mutlak seper N dikurangi 0, ini mutlak seper N, karena N bilangan asli otomatis N positif. Kalau N positif, seper N juga positif. Kalau dia seper N positif, maka mutlaknya juga seper N, dan seper N nya sendiri kurang dari seper K. Nah, agar seper N kurang dari epsilon, maka K akan nanti akan dipilih seper epsilon. Yang apa? Tentunya ini yang bulat. Nah, selanjutnya, apakah betul dengan pemilihan K sama dengan seper epsilon menjadikan ini berlaku? Ini jelas bahwa untuk setiap N bilangan asli, untuk N lebih dari K, maka seper N, mutlak seper N kurang dari 0 ini sama dengan seper N, dan seper N itu mutlaknya juga menjadi seper N, dan seper N sendiri adalah kurang dari seper K. Nah, K nya dipilih seper epsilon, 1 per seper epsilon menjadi epsilon. Jadi terbukti bahwa mutlak seper N kurangi 0 ini kurang dari epsilon. Jadi untuk setiap epsilon positif terdapat K bilangan asli yang sifatnya untuk setiap N, untuk N lebih dari K berlaku seper N min 0 kurang dari epsilon. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa barisan dari seper N bilangan asli konvergen ke 0. Nah, seperti itu. Terima kasih.